Jumpa lagi sama aku, Mama Senja. Masih dalam suasana pandemi COVID dan masih tetap di rumah aja. Nggak usah bingung, tontonin aja video-video dari Mama Senja, karena kalian bakal dapetin info-info seputar apa aja sih permasalahan yang muncul di setiap tumbuh kembang anak dan bagaimana cara kita mengatasinya. So langsung aja klik tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan sama info-info yang aku bagikan. Oke Mams, seperti janjiku di video yang sebelumnya bahwa aku akan membahas isi dari buku Montessori Play and Learn karangan Leslie Britton yang seorang Montessorian sekaligus founder London Montessori Center. Mams, ketika anak rewel, ketika anak tantrum, itu pasti membuat seisi rumah menjadi nggak nyaman. Apalagi untuk kalian yang mungkin tinggal sama orang tua atau mertua, pasti itu membuat seisi rumah jadi heboh gitu. Nah, ketika anak rewel, Mams, di kamus besar Mama Senja itu bukan salah anaknya, tapi pasti karena kita sebagai orang tua kurang bisa memahami maunya apa sih ini. Anakku lagi sakit kah? Tumbuh gigi kah? Atau apa? Lapar gitu. Nah makanya waktu anak aku umur 1 tahun lebih 1 minggu, tiba-tiba dia cranky, nggak jelas maunya apa, nggak jelas. Kemudian aku langsung masuk ke Gramedia, aku cari referensi apa sih yang membuatnya seperti itu. Baru ketika aku tahu pencetusnya, aku bisa menemukan solusinya gitu. Nah akhirnya aku memilih buku ini, Mams. Aku praktekkan isi yang ada di dalam buku ini dan anak aku sekarang udah ceria lagi. Setiap harinya dia belajar dengan maksimal, setiap harinya dia udah ketawa-ketawa lagi, bersosialisasi dengan teman-teman, gak ada masalah gitu. Jadi Mams, kalian sudah nggak asing dong pastinya dengan metode Montessori, di mana metode ini dicetuskan oleh seorang perempuan pertama yang bergelar Doctor of Medicine di Italia, namanya Maria Montessori. Nah, sedikit cerita ya tentang Maria Montessori. Nah, beliau ini di tahun 1897 itu menjadi asisten relawan di klinik psikiatri di Universitas Roma. Kala itu, beliau melihat banyak sekali anak-anak berketerbelakangan mental yang pada zaman itu dianggap tidak bisa diajar. Makanya mereka dibiarkan begitu saja, ya dikasih makan sih, tapi tidak diajarkan apapun begitu. Tapi pada suatu ketika, Maria Montessori melihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika anak-anak itu diberikan makan, selesai makan, anak-anak itu berguling-guling di lantai untuk mengambil remah-remah sisa-sisa makanan untuk dimakan gitu. Montessori menganggap itu merupakan reaksi dari anak itu untuk mempelajari lingkungan di sekitarnya. Jadi Maria Montessori menganggap anak-anak ini bodoh bukan karena memang asli bodoh gitu loh, tapi karena memang dia tidak pernah dirangsang dan diberi pengetahuan oleh lingkungannya. Nah makanya Maria Montessori kemudian bekerja sama dengan anak-anak tersebut untuk kemudian dia memulai hal yang baru, menciptakan metode yang sampai sekarang kita sebut dengan metode Montessori, gimana pembelajaran ini adalah sifatnya itu memberikan pengetahuan tapi dengan menggabungkan pendidikan indera, melibatkan indera, panca indera dan juga gerak, dimana dia menganggap bahwa ketika pembelajaran itu masuk ke anak dengan melalui panca inderanya dan gerak aktifnya anak, maka apa-apa yang dia tangkap itu bisa dia ingat dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Maksudnya seperti itu, Mams. Dan kemudian, Mams, sesuai berjalannya waktu, Maria Montessori terus mengembangkan metodenya itu. Pada suatu ketika, anak-anak yang dianggap tidak bisa diajar, anak-anak yang berketerbelakangan mental ini, Mams, mereka itu kemudian bisa membaca dan menulis. Bahkan beberapa di antara mereka bisa mengikuti ujian sekolah dasar yang lulus dengan nilai yang lebih tinggi daripada anak normal. Nah, makanya dari sini yang metodenya aja aplikatif untuk anak berketerbelakangan mental. Apalagi kalau digunakan untuk anak-anak yang normal begitu. Nah akhirnya
di tahun 1906, kemudian Maria Montessori ini dipercaya untuk membuka sebuah sekolah untuk anak usia dini, usia 3-6 tahun, yang diberi nama Casa de Bambini, yang artinya rumah untuk anak. Dimana sekolah itu tuh sifatnya mengusung tema bermain, begitu, bermain tapi belajar. Nah, akhirnya sampai sekarang metode yang dikemukakan oleh Maria Montessori ini banyak dipakai di sekolah-sekolah usia dini di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia pun juga kalian pasti sudah nggak asing dong dengan sekolah-sekolah yang mengusung teori Montessori. Nah, seperti apa sih metodenya, pembelajarannya seperti apa sih? Nah, kita masuk ke esensi metode Montessori. Moms, ada 6 karakteristik universal yang dimiliki oleh anak-anak. Yang pertama, ini pikiran yang mudah menyerap informasi. Kita sudah barang tentu tahu, bahwa anak-anak ini mempelajari segala sesuatu dengan kecepatan tinggi. Nah, usia dari mulai mereka lahir sampai usia 3 tahun, mereka menyerap dengan sangat mudah. Mereka belajar bahasa, mereka merekam begitu saja, mereka mempelajari norma sosial, bahkan budaya tempat mereka tumbuh. Nah, makanya mereka tuh diam, pasif. Bukan berarti mereka nggak belajar, mereka mengamati dengan seksama, lalu kemudian mereka belajar dan menyerap begitu saja. Ketika mereka umur 3-6 tahun, ini kehendak sudah mulai muncul. Mereka sudah bisa berkata tidak, mereka punya kemauan, mereka bertanya dengan lebih detail, kenapa? Bagaimana? Nah, itu mulai ada yang namanya di fase aktif, jadi mulai ada pembelajaran aktif sifatnya. Diusahakan untuk tidak memberi batasan-batasan yang berarti ya kepada anak kita, karena itu dapat mengakibatkan rasa ingin tahunya berhenti. Jadi anak-anak yang tadinya secara natural mereka ingin tahu, secara natural mereka ingin mandiri, akhirnya berhenti untuk melakukan segala hal dan mereka menjadi pasif. Itu yang sangat dihindari di metode Montessori. Oke, itu tadi satu karakteristik yang muncul di anak-anak. Untuk yang selanjutnya akan aku bahas di video yang selanjutnya. Oke, see you and bye-bye.